semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham nyaris tanpa utang, rutin bagi dividen besar, usia di atas 40 tahun dengan laba yang tidak mengecewakan. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, Mimin kembali akan membahas saham dengan dividen yield yang tinggi. Perusahaan ini bergerak di bidang basic materials dan konsisten rutin membagi dividen sejak tahun 2018 sampai 2021. Yield yang ditawarkan sekitar 5% sampai 6% per tahun. Yang menarik di sini adalah kinerja perusahaan bisa dikatakan cukup baik. Utangnya rendah, usianya sudah 40 tahun, asetnya meningkat, dan pencapaian laba tidak mengecewakan. Sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT MDQ Utama berdiri tahun 1981. Artinya, saat video ini dibuat, MDKI berusia sekitar 40 tahun. Meski secara keuangan perusahaan ini belum terlalu besar, tapi ternyata usianya sudah 40 tahun. Dengan usia seperti ini, seharusnya perusahaan sudah mempunyai banyak pengalaman. Tapi, apakah dalam puluhan tahun ke depan kinerja perusahaan bisa tumbuh lebih pesat lagi? Mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. MDKI punya aset 981 miliar di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 973 miliar. Artinya aset perusahaan naik 8 miliar atau 0,82% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 981 miliar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 611 miliar. Artinya 62,28% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 8 miliar atau 1,29%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 981 miliar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 236 miliar. Artinya 24,06% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 6 miliar atau 2,61%. Kedua, liabilitas. MDKI punya liabilitas 98 miliar sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 83 miliar. Artinya, hutang perusahaan naik 15 miliar atau 18,07% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 98 miliar, perusahaan punya liabilitas manfaat karyawan sebanyak 36 miliar. Artinya, 36,73% hutang perusahaan berada dalam bentuk liabilitas manfaat karyawan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 4 miliar atau 10%. Selain liabilitas manfaat karyawan, ada juga utang usaha. Dari total liabilitas 98 miliar, perusahaan punya utang usaha sebanyak 18 miliar. Artinya, 18,37% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang usaha. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1 miliar atau 5,88%. Ketiga, ekuitas. MDKI punya ekuitas 869 miliar sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 876 miliar, berarti ekuitas perusahaan turun 7 miliar atau 0,80%. Nah, dari total ekuitas 869 miliar, perusahaan punya komponen ekuitas lainnya sebanyak 399 miliar. Artinya 45,91% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk komponen ekuitas lainnya. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1 miliar atau 0,25%. Keempat, pendapatan. MDKI punya pendapatan 291 miliar sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 250 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 41 miliar atau 16,40% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. MDKI punya biaya pokok penjualan sebanyak 229 miliar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 189 miliar.
Berarti biaya pokok pendapatan naik 40 miliar atau 21,16% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. MDKI mampu menghasilkan laba sebanyak 23,26 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 30,18 miliar, berarti laba perusahaan turun 6,92 miliar atau 22,93% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. MDKI punya ROE 3,57% dengan NPM 7,99%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 11,29%. ROE dan NPM perusahaan ini memang tidak terlalu menarik karena terjadi penurunan laba. Tapi dari sisi DER, saham ini sangat baik karena hanya punya DER di angka 11%. Artinya, resiko bangkrutnya menjadi sangat rendah. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 17,78 kali dan PBV 0,63 kali. Valuasi PER terlihat tinggi karena laba yang berkurang. Tapi secara valuasi, saham ini masih menarik dengan angka di bawah 1 kali. Meski begitu, harus diingat bahwa komponen utama ekuitasnya bukan dari saldo laba. Artinya, pencapaian laba selama perusahaan berdiri belum sebanding dengan komponen ekuitas lainnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Total aset naik karena saldo kas yang bertambah. 2. Meski bukan komponen utama, liabilitas naik karena ada penambahan pinjaman bank jangka pendek. Ketiga, saldo laba yang berkurang membuat ekuitas perusahaan jadi menurun. Keempat, meski pendapatan naik, laba perusahaan malah mengalami penurunan. Alasannya karena biaya pokok penjualan tumbuh jauh lebih besar dibandingkan pendapatan. Kelima, rasio profitabilitas biasa saja karena laba yang berkurang. Tapi DER perusahaan sangat baik. Keenam, valuasi PER sudah cukup tinggi, tapi PBV saham ini masih menarik. Demikian analisa singkat saham MDKI berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Thank you.